Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Nah, judul perikop itu adalah bertekun. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, perikop ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya, di mana Kristus berbicara atau memberikan peringatan kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami penolakan dan penganiayaan sama seperti yang dilakukan dunia kepadanya. Di dalam perikop ini, Kristus kemudian memberikan penjelasan atau alasan mengapa murid-muridnya pun akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami. Dan kemudian penjelasan ini diberikan supaya mereka memahami apa maksud daripada peringatan yang telah Yesus sampaikan sebelumnya. Saudara, salah satu alasan mengapa Kristus memberikan peringatan kepada para muridnya tentang penolakan dan penganiayaan akan mereka alami, supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini karena mereka akan mengalami penolakan dan penganiayaan, begitu juga kematian. Dan hal yang paling terberat adalah mereka akan mengalami berbagai penolakan itu pada saat Kristus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Bahkan kebangkitan dari antara orang mati yang Yesus alami ketika Yesus bangkit tidak akan mengubah pendirian orang-orang Yahudi yang awalnya membenci Yesus. Mereka akan semakin membenci Yesus. Mereka akan semakin membenci Yesus dan mereka akan semakin berusaha untuk membunuh orang-orang yang dekat dengan dia. Kita bisa baca misalnya dalam perikop-perikop sebelumnya tentang Lazarus. Bagaimana Lazarus pun yang dibangkitkan Kristus berupaya untuk dibunuh oleh mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus mengingatkan kita mengenai melalui ayat-ayat ini untuk menjadi orang Kristen yang atau menjadi murid Kristus yang tidak kecewa dan tawar hati ketika kita mengalami berbagai penolakan karena mengikut Kristus. Hal ini karena dia sudah memberikan peringatan sebelum hal-hal yang demikian terjadi kepada hidup kita. Hal ini juga seringkali membuat banyak orang Kristen kemudian meninggalkan keyakinan mereka dan mulai berubah dan menjadi serupa dengan dunia. Mereka mungkin berpikir bahwa ternyata menjadi Kristen bukanlah sesuatu yang mudah. Di tempat atau di negara yang mayoritas penduduknya adalah non-Kristen. Mungkin kita akan mengalami diskriminasi oleh tetangga kita, oleh teman kita, atau lingkungan tempat kita bekerja. Tapi bukankah Yesus sudah memperingatkan kita sebelumnya, sebelum kita mengalami hal-hal tersebut? Karena itu saudara, ingatlah bahwa kita ada di dalam dunia yang menolak Kristus. Dan karena itu mereka pun akan menolak saudara sebagai murid Kristus. Termasuk kita yang mungkin melakukan kebaikan kepada mereka, mereka pun akan tetap menolak kita. Namun hendaklah kita tetap menjadi orang-orang yang setia dan selalu percaya kepada Yesus. Kita selalu mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus yang tetap mengasihi mereka meskipun mereka membenci Dia. Karena itu saudara, marilah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita dan kita mengasihi orang-orang yang menolak Kristus dan juga menolak kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara siap mengalami penolakan ataupun penganiayaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta agar Roh Kudus memberikan saudara ketabahan dan kekuatan pada saat saudara mengalami penolakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Saudara, marilah kita selalu setia untuk mengikut Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami waktu untuk bisa merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu yang hari ini kami dengarkan itu memberikan kepada kami kekuatan dan harapan bahwa di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, ataupun diskriminasi yang mungkin kami alami di dunia ini, Engkau selalu menyertai kami dan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa mengalami semuanya, dan kami pun tidak menjadi sama dengan dunia, apalagi meninggalkan Engkau sebagai Tuhan kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan sama seperti yang Yesus lakukan ketika dia mengikuti perintah Bapa, dia taat sampai setia bahkan mati di atas kayu salib. Demikianlah hendaklah kami juga diberikan kemampuan yang sama untuk bisa tetap setia kepada Bapa, percaya kepada Kristus, dan bergantung kepada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.